warahmatullahi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Sudah kita bahas. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Artinya setiap saat kita dalam pengawasan Allah. Jadi Allah tahu persis apapun yang terjadi pada kita. Masalah, keinginan, harapan, apa yang akan terjadi. Ya'lamu ma lahu mulkus la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil lahu baginya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Termasuk diri kita. Tubuh kita bukan milik kita, ya. Anak-anak bukan milik kita. Suami, istri, harta, benda bukan, semuanya milik Allah, titipan Allah, ujian dari Allah. Jadi kalau mau tahu kenapa kita sering tidak sabar, karena merasa memiliki. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, kita harus mengatakan kami semua milik Allah dan kembali ke Allah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu lihat dunia ini gak boleh lihat ada pemiliknya selain Allah, hakikatnya ya. Kalau punya mobil bagus boleh? Boleh. Mobil itu adalah milik Allah, titipan Allah, karunia Allah, ujian dari Allah, dan akan dihisab nanti oleh Allah. Kenapa jadi mikir kan? Bu, yang dihisab itu semua loh Bu ya, termasuk bros Ibu, jarum pentul, kaos kaki yang matching dengan serius. Kalau istri mau punya baju baru, beliin jangan Pak. Pak, diam Bu. Beliin jangan Pak. Beliin. Ibu kalau mau yang baru, kasih aja Pak kalau ada uangnya. Supaya ibu tidak terlalu berat di akhirat, dapat satu keluarin. Tapi masih bagus Pak. Justru ngasihin yang bagus itu lebih utama. Saya baru pakai sekali Pak, justru itu lebih utama, masih bagus sekali. Bersihkan, kasih pewangi, bungkus yang bagus kasihin. Jadi pahalanya ngalir terus, ibu gaya terus, bapak dapat pahala, yang lain juga dapat kebagian senang dan ringan hisabnya. Paham tidak nih? Jangan pelit lelaki. Yang paling berhak di rumah yang dapat rezeki itu adalah keluarga, istri, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tubuh ini bukan milik kita. Jadi kalau nanti bercermin terjadi perpeotan, ya, atau kenapa ibu ketawanya menjiwai sekali? Terjadi pengerutan. Kita mah nahan uban aja nggak bisa Pak. Ini saya juga udah mulai beruban. Padahal makan sari areng misalkan ya, atau apa rujak aspal, tetap tidak bisa ketahan. Satu pun nggak bisa ditahan Pak. Saya lihat Mike Tyson yang begitu dahsyat ya, umur 18, 20 tuh, tetap saja sekarang Aki Tyson ya kan. Benar? Oh, dulu bintang film Clint Eastwood. Waduh, ganteng, gagah. Ya sekarang Aki Eastwood dia nggak bisa nggak membegini ya. Jadi tidak usah berat. Ini tubuh ini maaf ya, belum tentu pulang utuh loh Pak. Ada yang tangan duluan, ada yang kaki duluan. Tapi ini rata-rata gigi duluan ya. Lu nggak usah begini, ketawanya biasa aja. Ada seorang SMA di BSD naik motor jatuh ke kolong tronton, kelindes tangannya Pak, diamputasi.
Sesudah sembuh dia datang ke sekolah. Semua orang sedih melihat dia tidak ada tangan kanannya. Wah, kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Ini anak-anak baik, Pak. Dia mengatakan, hei kawan-kawan, lihat dong apa yang disisakan oleh Allah. Tuh kan gak begitu ngerti ya. Jadi dia bersyukur cuma satu tangan yang diambilnya, yang disisainnya banyak. Gimana kalau yang diambil banyak, sisanya tangan? Di kelas coba, apa enggak gempar itu? Bisa bubar itu kelas. Jadi kalau nanti ada yang diambil oleh Allah duluan, ya ridho. Ini bukan milik kita, benar? Rumah kadang-kadang tiba-tiba dapat untung, tiba-tiba harus dijual, disita. Ya udah biasa aja. Emang ada waktu-waktunya. Mikir, gimana saya pensiun ini belum lunas cicilannya. Atau gampang, nggak pengen nyicil, jual. Kalau dijual saya nggak punya mobil, ya nggak usah dijual. Aneh. Saya sebel sama orang yang ribet kayak gini tuh ya. Nyicil nggak mau, jual nggak mau, aneh. Sekarang nggak harus punya mobil tuh Pak. Sekarang sudah takdirnya ada mobil ganti-ganti, betul tidak? Iya. Kalau parkiran nggak ada, apa? Kenapa jadi ribet, ya kan? Tapi nggak enak, atau tetangga saya pada punya mobil. Ya udah, nggak usah dijual, telan itu mobilnya. Hidup malah lebih simpel, lebih enak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa lagi yang bisa nolong selain dengan izin Allah? Enggak ada, Pak. Gabung jin dan manusia mau nolong kita, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Satu-satunya penolong itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik untuk urusan dunia apalagi akhirat, ya. Jadi nggak usah terlalu bangga itu punya relasi, wah keren. Tapi pas di borgol jadi nggak mau diliatin potretnya. Sama dulu di pesantren juga Pak, pernah tanda tangan ya. Tidak lama kemudian ditangkap yang nanda tangannya. Jadi sekarang prasastinya itu ditutupin. Makanya jangan bersandar ke makhluk ya. Kalau Allah nggak nolong, nggak bisa Pak. Mudah susahnya suatu urusan itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah nggak tolong, nggak bisa. Nggak bisa. Bergabung jin dan manusia, mau nolong kita, tapi Allah nggak menghendaki, nggak kejadian. Ini serius nih ya. Ini baru dengar dari KBIH Bandung dan kabupaten terbagi 17 hotel hadirin. Yang biasanya satu hotel sekarang 17 hotel. Yang udah persiapan dari sana tuh, yang sudah regunya disiapkan, kamarnya disiapkan, bubar. Qadarullah Pak, pas udah ke sini ternyata 220 terkumpul lagi jadi sehotel, hanya tinggal 55. Yang bertebaran, ada yang wah jauh-jauh sana sini. Terima aja Bu, ini pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Mungkin Allah lebih menginginkan ibu sangat bergantung ke Allah. Kan ada yang ibu-ibu ya, ada yang suami istrinya juga, begitulah ujiannya. Karena kita ini bukan milik kita, suka-suka Allah. Tapi apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Mandala dia soalnya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, aidihim itu tangan-tangan sebetulnya ya. Yang di depan dan yang di belakang. Artinya Allah tahu nih apa yang bakal kejadian, apa yang sudah kejadian. Jadi nggak usah terlalu takut, cemas wajar ya, tapi nggak usah kelamaan cemasnya. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Ingat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa
maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Kita harus punya rencana, kita harus punya progres, studi kelayakan dan sebagainya sebagai amal soleh. Tapi kita harus tahu yang paling kuasa atas kejadian itu adalah Allah. Jelas tidak nih Om? Tenang aja. Waduh, gimana bisnisnya? Kalem aja. Katanya ekonomi dunia akan goncang nih kalau entrum dengan Cina. Emang saudara masih hidup? Biasa aja. Ingat tuh ada santri yang mahasiswa itu, gimana ya nanti kalau saya lulus kuliah apa saya dapat kerjaan? Emang saudara bakal lulus ya enggak? Belum tentu. Saya nggak gitu-gitu amat ngomongnya, karena itu memusnahkan harapan. Kita belum tahu, siapa tahu meninggal semester 4, benar tidak? Menjelang wisuda, berapa banyak yang meninggal menjelang wisuda? Betul tidak? Nggak harus tua meninggal tuh. Silakan deh, daripada capek mikirin kerjaan nanti, mending sekarang jadi mahasiswa yang disukai Allah. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, belajarnya bagus. Nanti terserah Allah. Yang penting sekarang. Jelas nggak Bu? Ibu jangan capek-capek mikirin bagaimana kalau suami meninggal. Siapa tuh ibu duluan, ya kan? Justru itu gimana nih? Ini rumah dulu dari mertua, dari orang tua saya. Nanti kalau suami saya nikah lagi, dia bakal tinggal di sini. Belum juga meninggal, udah repot amat. Tenang weh. Halo? Ini serius loh Pak. Kan ada yang suka mikirin karir ini. Gimana kalau perusahaan bangkrut? Bangkrut mah bangkrut aja, nggak apa-apa. Nanti kalau uang saya habis bagaimana? Ya habis. Nanti waktunya ada lagi. Emang berhenti rezeki gara-gara sekarang habis? Enggak. Waktu Covid kemarin juga, ya kan? Dari punya manji, makan gaji, kemudian nggak ada jadi mantap, makan tabungan. Tabungan habis, manset, makan aset. Udah gitu gimana dong? Matang, makan utang ya. Ada yang utangin Pak. Asli Pak, saya ingat tuh rapat yayasan bulan Maret. Stok gaji, cadangan gaji untuk di pesantren kita hanya 3 bulan. Sampai bulan Juni dulu, Maret, April, Mei, Juni. Nah, udah itu kita nggak ada lagi buat ngegaji operasional yayasan. Gimana menurut Ya nggak apa-apa. Itu kan hitungan kita. Allah udah punya hitungan sendiri. Jalanin aja. Emangnya gara-gara Covid Allah jadi pelit? Jalanin. Enggak tuh, enggak kurang. Betul tidak? Emang kurang juga sih waktu itu. Ini serius. MG Travel kan lebih nyesek, Pak. Travel kan tutup di sini. Haji enggak, umroh enggak. Coba, Rino dan Kaul gimana? Gaji tetap. Iya kan, Rino? 2 tahun tuh. Gimana caranya coba? Allah takdirkan orang senang bersepeda. MK Travel dagang sepeda, Pak. Karena sepeda itu kan traveling, ya. Ada beneran. Untung kan ini ya? Untung sepeda. Giliran udah itu berhenti sepeda. Stok masih banyak, Pak. Itu Pak, demi Allah Pak ini ya, ada orang pabrik sepeda datang, ini kami siap bikinkan sepeda, baik for ibadah tuh Pak. Bikin ribuan, enggak keluar modal sepeser pun juga. Dia kirim sepeda segitu banyaknya, ribuan Pak. Alhamdulillah, memang enggak habis, diangkut lagi oleh dia. Kita dapat untungnya. Sepeda beres, Covid belum selesai, apa Reno, MKT Pak? Kurma. Karena kurma itu yang bejul apa namanya?
Ya maco yang kurma gede. Karena kenapa kurma? Apa hubungannya kurma dengan travel? Karena makan kurma itu menguatkan badan untuk traveling. Ayo weh. Demi Allah kita cukup. Gak kebayang tuh Pak ya. Banyak itu yang habis-habisan ya. Jadi nggak usah takut lah. Ada Allah ya. Allah tahu apa yang akan terjadi kok. Tinggal kita perbaiki diri supaya kita diberikan takdir terbaik. Kata kuncinya la in syakartum la azidannakum. Syukuri yang sekarang. Beda takdir besok. Kita akan ditambah nikmatnya. Kalau kita sekarang kufur, nah besok takdirnya azab yang pedih. Makanya boleh punya keinginan harus, ikhtiar harus, doa maksimal. Tapi biarlah Allah ngatur yang terbaik. Kayak anak mau sekolah, nyari jodoh, nggak usah ribet-ribet amat. Yang menikahkan anak, kenapa kita yang pusing? Justru itu yang tenang ya. Astaga. Qadarullah, saya akan dititipi anak 11 Pak. Tapi ya begitu, show must go on, rencana Allah yang bakal terjadi. Yang penting sekarang jadi syukuran gitu. Ini kan hotel jauh-jauh Pak. Kemarin nengok ke sana aja lumayan itu. Syukuran. Nanti gimana? Nanti Allah yang ngasih. Kalau sekarang syukur. Udah pasti tuh, la pendek itu merupakan kepastian. Pasti ditambah oleh Allah. Jadi tidak ada bahaya besok lusa. Yang bahaya tuh gara-gara ingat besok lusa, sekarang nggak syukur. Itu yang bahaya. Jelas Kasep? Gimana sih Ustaz? Sama diulangi sama saya ya nggak? Mana dia soal itu? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Nah Allah juga tahu ini rahasia kita zaman dari mulai tai kotok di lebuan lah bahasa itu ya nggak, dari zaman Bapak beger dulu kan, Bapak puber dini ya kan. Itu cinta monyet itu udah ada catatannya tuh di sisi Allah. Surat pertama ke sisi dia itu ya ada. Kalau enggak ditobatin, semua yang lalu itu bisa berbuah masalah sekarang. Makanya nanti kalau sedang itikaf atau sedang nanti di sana tuh di Mina, diurut itu dari mulai balik dosa-dosa tuh ya. Jangan menganggap kenangan indah first monkey love atau babon love. Ya cinta pertama kalau udah balik itu udah ada catatannya itu. Harus ditobatin terus, tobat. Karena kalau kita nggak tobat itu datang nanti dalam aneka bentuk ujian. Mantap ya Allah mubaina itu. Wala yuqituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Kita ini nggak ada apa-apanya ilmu kita kecuali yang Allah kasihin dikit banget Pak. Nggak usah petantang-petenteng aja. Ilmu tuh benar-benar kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Pernah lihat bulu mata sendiri yang asli Pak? Bapak kelihatan udah agak lama di dunia. Alis pernah lihat? Enggak. Boro-boro kita bikin alis, tahu yang nempel aja nggak bisa lihat, ya kan? Nggak tahu apa-apa kita tuh Pak. Betul? Apa hikmahnya baca ayat kursi? Nggak usah petantang-petenteng. Udah ilmu dikit, sok pinter, ketahuan bodohnya, betul? Udah. Ayat kursi itu mengajari kita bahwa Allah lah yang maha tahu segalanya. Kita mah benar-benar kalau mau sesuatu minta ke Allah ditunjuki yang terbaik. Sama nih Pak, qadarullah saya punya anak bungsu sekarang SMA kelas 2. Mau kemana ya Allah, ini anak ciptaanmu, ini milikmu. Mau di mana nanti sekolahnya, mau jadi apa, tolong tunjukkan. Yang penting jadi hamba yang kau ridhoi.
Jadi nggak usah, nanti kita bisa analisa, oh mau sekolah di sini, kampus ini baik, suasananya lebih islami, terus pindah ke sini imannya harus, ya itu rencana nggak ada masalah ya. Tapi tetap harus istiqoroh, karena yang paling tahu adalah Allah. Anak-anak kita tuh ciptaan Allah semuanya, bakatnya, karakter, potensinya, Allah maha tahu apa yang akan dia jalani besok lusa yang terbaik. Keren gak sih ingat kayak gitu? Bapak juga kalau di kantor musim mutasi biasa aja Pak. Itu bukan musim mutilasi ya kan? Ya Allah kalau jabatan ini baik-baik silakan, kalau enggak usah. Mau ngapain kita dapat jabatan? Bisnis, tender, kalau baik sing jadi, kalau enggak usah. Beneran Pak. Tapi ini rencananya untung besar apa? Sotoy ya kan? Kita nggak tahu musibah apa yang akan terjadi. Punten ya Pak, ini berapa banyak yang furodah sekarang? Udah bayar katanya sekian titik-titik. Ada yang udah berangkat belum? Belum Pak. Kalau Allah mau set, itu bukan perkara ringan itu Pak. Udah nggak ngerti ngobrol lagi. Siapa dia? Saya aja yang tahu dikit, nggak banyak omong. Tuh jadi begitulah Pak. Terus Ustaz cepetan. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Terus wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul. Jadi kursi itu kalau dalam bahasa Arab tuh bukan kursi gini, tapi kursi yang di sana tuh seperti tapaknya singgasana. Tapaknya singgasana Allah saja sudah seluas langit dan bumi. Dan Allah itu tidak berat mengurus semuanya. Jagad semesta yang begitu dahsyat itu Pak, beres saja bagi Allah. Makanya kalau lihat video tuh lihat alam semesta supaya tahu we are nothing. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Masalah kita tuh nehi surehi, maksudnya itu saking kecilnya. Tahu nehi? Saya juga nggak tahu artinya. Masalah kita nggak ada apa-apanya Pak. Ini masalah yang kita gawat di rumah yang suka bikin puyeng. Dibanding kompleksnya tubuh kita ini, masalah kita udah gak ada apa-apanya. Benar? Aduh istri saya nih, gak ada apa-apanya. Tapi suami saya gitu, gak ada apa-apanya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ingin sholat khusyuk itu kalau takbirnya sukses, khusyuk dia. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jagad semesta ini dikuasai Allah, begitu dahsyat. Terus siapa? Persoalan kita apa? Nothing, betul tidak? Kita takut ini, gak ada apa-apanya. Ingat istri, Allah, hilang itu istri, Pak. Sebut takbirnya. Nanti baru ada lagi, sesudah selesai sholat dia. Makanya takbir terus, Allahu Akbar. Kita nyebut Allahu Akbarnya nggak pakai hati sih. Aslinya Allah Maha Besar tuh yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Makanya kalau berperang tuh nyebut Allahu Akbar. Musuh tuh cuma ciptaan Allah. Musuh-musuh dalam peperangan itu makhluk Allah seluruhnya. Allah yang ngidupin, Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih tenaga ke mereka, Allah yang ngasih pikiran ke mereka. Emang ada makhluk di alam semesta ini selain ciptaan Allah? Gak ada. Sama itu yang lagi sekarang manggung di heboh di Indonesia gitu. Ini itu, sebentar. Manggung tuh sebentar. Benar? Gak lama, udah gitu pada reyot udahan. Tinggal liurnya. Dikubur bonyok disiksa. Yaumal hisab hancur, di akhirat direbus. Asli ini.
Bukan main-main. Dunia ini panggung sandiwara. Cuman gitu-gitu aja permainan. Gak usah terlalu serius amat. Jelas amat? Udah segitu aja. Semuanya ini milik Allah. Gak susah. Gak ada berat-beratnya bagi Allah ngurus kita. Masalah kita tuh cuman satu. Kita kurang yakin ke Allah dan kurang patuh. Itu aja. Kalau kita benar-benar, kemarin ada yang nanya, jadi haji ini goalnya apa? Haji ini goalnya kita benar-benar menuhankan Allah dan kita benar-benar menghamba ke Allah. Itu goalnya. Mau ngapain kita gini-ginian? Kita tuh supaya jadi makin kenal ke Tuhan kita. Terus hidup ini jadi bulat, mau ngabdi ke Allah. Udah tenang aja, urusan masalah pasti ada. Tapi nanti dibimbing oleh Allah. Tiap masalah nambah iman, tiap masalah ngegugurin dosa, tiap masalah nambah kita akhlak makin bagus, pahala makin banyak. Bakal ada masalah, nggak mungkin hidup tanpa masalah, nggak rame, betul tidak? Nggak rame. Coba sekarang sinetron, semuanya baik aja. Nggak ada penjahatnya satupun juga. Bosenin banget ya kan? Halo? Masalahnya ibu penjahatnya atau enggak itu. Sebagai penutup, saya dapat cerita Arab. Mau dengar ini? Ini keren cerita ini menurut saya. Jadi ini sambil belajar bahasa Arab, ada cerita begini. Ada suami istri. Berdua aja ini ya. Akur gitu ya. Mereka saling, kalau ada apa-apa saling terbuka, saling memberi. Pokoknya dua ini tuh anteng kayak yang sakinah mawadah warohmah. Padahal sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada rahasia di antara mereka. Kecuali satu. Kata istrinya, Pak, saya punya kotak ini. Jangan dibuka ya. Oh iya istriku, apa yang membuat engkau bahagia? Aku laku. Jadi punya kotak. Kotaknya itu disimpan di dekat gudang khusus gitu. Tambah lama, tambah sepuh nih berdua ini. Cuman berdua. Kemudian sakit istrinya. Kata dokter, ini sakitnya besar kemungkinan tidak akan sembuh lagi. Lalu suaminya tuh ingat ada kotak istrinya ini. Bu, ini ada kotak. Oh iya Pak, bawa aja. Dibawalah kotak itu. Inilah saatnya dibuka kotak punya istrinya ini yang sangat rahasia ini. Boleh sekarang Pak buka. Pas dibuka ternyata ada 2 boneka dari wall dan setumpuk uang, uang. Apa ini ada boneka 2? Pak, saya ini dinasehati oleh ibu. Kalau engkau kecewa kepada suami, kalau engkau merasa terluka oleh suami, jangan teriak-teriak, jangan marah-marah, tapi buatlah boneka dari wol. Itu akan mengobati hatimu. Suaminya tuh langsung senyum. Berarti selama nikah denganku hanya 2 kali. Kan ada 2 boneka. Hanya 2 kali karena engkau terluka hati. Senyum aja. Lalu ini uang apa? Sebetulnya saya bikin bonekanya banyak. Saya jual. Ustaz ngerti enggak? Kurang ngerti ah. Kan uangnya banyak. Jadi tiap bikin boneka dijual, nah itu hasilnya. Tapi ini cerita keren sekali. Ini saya ketawa tapi sambil, wih keren ini ya. Ilmu hilm, karena kan ada 2 sifat Nabi yang sangat disukai oleh Allah. Al-hilm dan al-anah, menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Jadi itu nasihat orang tua bagus tuh. Bisa jadi uang, ya kan? Jadi selama
ini hanya 2 kali engkau kecewa padaku. Ini uang apa kok sebanyak ini? Sebetulnya bonekanya banyak, cuma saya jualin, nah itu hasilnya. Jadi sering sakit hatinya, tapi jadi duit, begitulah. Teng. Ada pertanyaan? Setengah jam pas. Ya Pak. Kecilkan aja dikit. Ya. Baik yang atas. Ustadz harus belajar mana volumenya. Tausiah dari Pak Ustadz Sigit dan Pak terutama terkait dengan sholat kusuk, kan ada ungkapan yang sangat terkenal ya, walaupun dan ada sebagian ulama maka bukan hadis itu maka roba sahu pada roba rubuh, artinya ya kita Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Saja mohon petunjuknya, ini kan momen yang sangat ya satu-satunya mungkin seumur hidup untuk mengenal diri sendiri di sini. Ya. Saran-saran yang perlu dilakukan oleh kami ini supaya bisa mengenali diri sendiri dan menghisap diri sendiri sebelum agar menemukan. Ya, baik Pak. Itu ya, terima kasih. Alhamdulillah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sebetulnya Pak, orang-orang yang harusnya kuat iman itu dokter diantaranya. Karena dokter melihat itu, bagaimana rumitnya tubuh ini. Jadi kalau dokter kurang iman, emang kasihan ya. Karena dia melihat dengan nyata bagaimana sel saraf sedemikian rupa. Nah kita yang tidak sejauh itu pengetahuannya, ya lihat tubuh ini aja harusnya udah ngerti. Ini siapa yang bikin gitu ya? Kok hidung kita sama, bisa mencium bau-bauan sama? Kenapa nggak beda-beda? Di sini wangi, di sini bau jengkol, kan nggak laku itu parfum. Atau ada yang bau ketek, anggrek nih, nggak bisa ya nggak. Siapa yang menyeragamkan syaraf hidung, lidah? Kenapa sama? Siapa yang ngatur lidah ini jadi sama? Betul tidak? Coba beda-beda. Di sini asin, di situ asam, di sini pahang, di situ manis. Itu restoran dibanting-banting, itu asam kia. Harusnya dengan ini. Atau maaf ya, ini kedip mata kita. Kecepatannya kan bagus bener standar, nggak kecepatan, nggak kelambatan. Coba bagaimana jadinya kalau stres atau telat, tabrakan. Serius nih Pak, asli ini. Kalau kita jantung berdetak, kita nggak pernah tahu jantung kita apa. Atau proses dari dulu lahir itu ya, gimana sel telur ketemu dengan sel sperma, nggak pernah ada yang ngajarin, ketemu dia. We are the champion. Ya kan, dari 200 juta sel sperma yang jadi kita, ya nggak? Tapi kenapa jadi begini ya kan? Ini harusnya begini-gini amat kita tuh Pak. Terus tumbuh di rahim yang nggak pernah ketahuan gimana. Nah harusnya kita pikir gitu. Di rahim aja rezeki udah ada. Karena tubuh kita nggak sangat rentan masuknya lewat plasenta. Ibu makan tanpa merendahkan ibu ya, sembarangan ya kan, jengkol, karedok, pete, cireng yang nggak jelas sama sekali. Untung nggak bersisa pada diri kita Pak. Coba kalau jengkol satu aja nih, bisa nggak ada wibawa. Ini kan dari jengkol ini. Demi Allah wujud semuanya. Nah harusnya kita mikir kayak gitu. Belum lagi rezeki. Dari dulu mana kita nggak ada rezekinya, minum terus, makan terus, betul tidak? Nggak ada tuh putusnya. Ini saya nggak tahu mata airnya di mana, nimbaknya siapa. Ini pH-nya 7 loh Pak. Nggak tahu saya. Tapi 7. Kalau nggak percaya, hitung. Tanya ke Rismon, ya kan? Kenapa harus nanya ke Rismon? Hadirin.
Jangan ganggu saya Pak. Awal. Nanti Roy Suryo pasti mengetahui nih otentik atau tidak ya air ini atau air palsu. Ini bebas, sudah steril dari bakteri. Gak pernah kita pakai alat, betul tidak? Tiap hari kita minum kayak gini. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kita nanti Pak rezeki ini ya kalau kita tafakuri kan punten ya. Ini saya lihat di masjid yang udah pada sepuh, pensiun, kerja udah nggak bisa, betul Dina. Tapi tetap aja ada rezekinya. Nanti kalau susah misalkan mau ke dapur, Abah mau kemana? Mau ke dapur, mau apa? Mau makan. Bah, nanti jatuh loh, duduk aja Abah. Datang dia dari dapur ke sini. Karena Allah udah ngambil kemampuan. Ayo, aduh. Abah tangannya udah goyang-goyang, susah masuk ke mulut, disuapin ya. Ini udah nggak bisa, masuk dia ke sini Pak. Lama-lama, apa susah nelen ya? Masuk ke sini, diinfus. Abah, udah berarti selesai rezekinya. Kalau belum habis rezekinya, hidup tuh Pak. Pernah dengar yang kisah kecemplung sumur? Masa belum? Ustaz udah benar kan tuh? Ustaz cerita aja. Jadi ada ini kisah mutawatir juga walaupun bukan hadis ya. Ulama cerita. Jadi ada bapak-bapak mau nimba, jatuh ke sumur, kecemplung. Tolong. Akhirnya ditolong oleh orang-orang. Naiklah selamat si bapak. Didudukin di sana tuh, di samping sumur tuh. Ambil minum. Ambillah minum, adanya air susu. Minum dulu Pak, supaya tenang. Minum aja air susu, segelas. Gimana ceritanya Bapak kok bisa kecemplung? Saya juga heran. Padahal saya cuma begini. Jatuh lagi. Kebentur dan meninggal Pak. Pertanyaannya, kenapa bukan tadi yang meninggal? Karena masih ada 1 gelas air susu yang belum dihabisin. Bukan berarti Bapak harus ngabisin itu di sana. Wah ini saya sebelum mati harus saya habisin. Nah hadirin sekalian, tenanglah rezeki mah. Gak gawat sama sekali. Ya, Ibu gak usah terlalu banyak mikir. Wah nanti kalau suami udah jalanin aja lah. Semuanya ada Allah yang menguasai. Tuh, gitu. Ibu-ibu, terakhir pertanyaan. Ya. Enggak, Ustaz dikit. Bentar. Tadi kan lo bahas sebelum apa-apa kita istilah dulu gitu kan. Istiqoroh dan musyawarah, ya. Jadi saya tuh sekarang saya kuliah. Tapi memang dari dulu sudah berencana untuk usaha. Jadi dulu sudah usaha gitu. Terus berhenti. Mau usaha lagi gitu. Saya tanya ke Allah gitu. Saya istiqoroh tapi kan jawaban istiqoroh macam-macam. Saya minta ke Allah buat dikasih jawaban kayak sebenarnya saya cekaknya tuh usaha apa gitu. Terus namanya apa gitu. Tapi belum pernah dapat jawabannya itu gimana. Itu poin pertama. Yang kedua, bisa nggak sih kalau istilah jodoh gitu? Biasa aja tadi normal. Jawabannya maksudnya jawaban antara Jelek aja gitu ya. Jawaban antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu, bisa nggak sih? Jawabannya pengen gimana? Nggak, maksudnya yang satu itu masih Jadi ini ada calon. Terus isi sekarang udah nggak ada. sensitif, gini. Tapi ini pertanyaannya menarik. Ini ada ceritanya, ada yang bekal gitu ya. Hasil dua-duanya istiqoroh tapi beda infonya. Ke satu yang ini jodoh, yang ke ini enggak. Maksudnya gitu pertanyaannya. Iya, yang kedua ya, pertanyaan kedua. Jadi yang laki-laki itu jawabannya itu kayak iya, jawaban saya itu kayak
Enggak. Tapi itu Rumit. Hasilnya iya atau enggak? hasilnya sih saya tidak melanjutkan. Oh, berarti enggak gitu ya. Tapi bisa nggak sih kalau kayak gitu? Seumur-umur baru sekarang saya dapat pertanyaan pelik kayak gini. Udah, tenang. Masa sih gitu? Jadi gini, tadi pertanyaan yang pertama teh apa? Usaha. Gini ya, setiap orang itu kan Allah yang menciptakan punya potensi masing-masing. Ada dulu pelatihan, pengusaha sukses, cepat kaya gitu ya. Tetap yang kaya itu yang adakan pelatihannya ini. Pesertanya mah tetapnya bangkrut. Ada garisnya masing-masing. Ya, kalau semua sedunia jadi pengusaha, itu gimana? Ya, harus ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, betul tidak? Jiwa entrepreneur itu bagus, ya. Kemudian bagaimana nih ciri-ciri istiqoroh kita ini menunjukkan? Cirinya adalah hatinya dibuat tenang, mengarah kepada sesuatu. Cirinya tenang, jadinya nggak pakai galau cemas. Nanti A atau B jadi atau tidak, tetap tenang. Nah itu cirinya. Apakah mungkin dalam mimpi, dulu pernah ada santri nih, kayaknya jodoh saya deh A, dia tuh. Yang benar kok, gimana? Semalam saya mimpi. Mimpinya gimana? Ya mimpi lihat lagi mandi. Nggak mungkin. Informasi ngaco kayak gitu. Itu mah setan. Dan bener nggak jodoh. Ini santri dulu benar-benar tidak jodoh. Mustahil informasi ngeres kayak gitu ya. Nah sekarang gimana kalau tadi itu ada perbedaan info. Nah sebetulnya ada yang tidak bisa dinafikan kalau orang sudah ingin suka justru mendustakan info yang aslinya karena dia terkutuk oleh inginnya itu. Makanya kalau mau istiqoroh tuh bukan pilihan di antara dua, satu juga harus istiqoroh. Karena satu juga antara iya dan tidak, betul tidak? Cuma nafsu tuh nggak suka istiqoroh, takut nggak cocok, ya kan? Ya Allah, bagaimana menurutmu, bagus atau tidak? Tapi kalaupun tidak bagus kan mudah ya Allah dibikin bagus. Nah, makin kita zero ya, betul-betul pasrah, nanti oleh Allah disiapkan hati kita. Walaupun misalkan hasilnya tidak gitu ya, tapi hati kitanya tenang aja untuk menghadapi yang tidak ini. Beda kalau nafsu. Nafsu itu kan maunya terjadi dan itu berat. Makanya yang disebut bahagia itu kan tenang sebetulnya dalam segala keadaan. Nah itu harus pasrah total. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolaq ayat 3. Allah akan ngasih yang terbaik. Begitu? Terima kasih. Pas 45. Ya, jam 9 ini mau informasi kalau mau wakaf. Gina udah ditulis ke Bapak belum? Kalau nggak salah nomornya tuh nomor cantik banget ini. Bentar, maaf. Oh, disebarkan nanti ya. Ini yang nggak kuat ingin wakaf. Kemarin pas mau live dari KBIH Jakarta, gak ada sinyal sama sekali. Belum aja. Apa efeknya? Tenang, katanya gak pernah buka-buka HP. Tuh kan, di sini buka HP terus karena internetnya bagus. Mana inte? Gina tolong, nak. Oh ya, berapa sih nomornya, Reno? Punten, bisa lihat nggak? Udah dibagi di share belum? Udah dibikin flyernya, nanti kita share. Oke, di sana nomornya ya. Silakan aja niat dari sekarang, mau dicicil boleh. Pokoknya ini urusannya dengan Allah ya. Bahwa saya itu hanya menyampaikan saja sebuah ladang amal. Saya semangat sekali bangun masjid di Perth itu Pak, karena nggak tahu gimana lah ya.
Karena di sana sangat diperlukan. Dan suka kasihan orang-orang non-Islam itu. Mereka kan hamba Allah juga, tapi mereka kan gak dapat input ilmu, betul tidak? Jadi kadang ngerasa hutang gitu, aduh kasihan ini, kok sampai setua ini nggak kenal Allah, nggak pada udah deket. Nah, kita jangan menghina, merendahkan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Nah, diantaranya mudah-mudahan kita kepilih bisa dapat bangun masjid di sana. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah kita sampai hari. Oh, sebentar lagi. Kapan kita itikaf di? Iya benar, Masya Allah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.